07 Kota Bengkulu siap mengimplementasikan sekolah penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Yes! Kita, keluarga besar SD 07 Kota Bengkulu, dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka in-house training implementasi kurikulum merdeka sekolah penggerak SD Negeri 07 Kota Bengkulu yang akan dilaksanakan selama 6 hari terhitung hari ini dan berakhir pada tanggal 22 Juli 2023. Bapak Ibu hadirin sekalian, marilah kita buka acara ini dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Inten Purnamasari. Kepada Ibu Inten kami persilahkan dan Bapak Ibu mohon berdiri sejenak. Selanjutnya kata sambutan dari Ibu Pengawas kita, Ibu Yurnaningsih MPD, sekaligus membuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Kepada Ibu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 07 Kota Bengkulu, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru Karyawan Staf SD Negeri 07. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, kekuatan untuk hadir di sekolah kita ini dalam rangka memulai kegiatan IHT atau In-House Training Sekolah Penggerak. Selawat dan salam juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad, yang telah membawa risalahnya untuk kita semua sehingga kita masih istiqomah menjalankan perintah dan ajarannya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hari ini adalah hari dimulainya kita melaksanakan kegiatan in-house training yang kemarin. Kegiatan ini sudah diawali pembekalan untuk para komite sekolah yang melaksanakan secara daring selama 1 bulan. Adapun kegiatan ini adalah karena sekolah kita sudah lulus daripada kegiatan sekolah penggerak yang kemarin, yang mengikuti ujiannya adalah kepala sekolah. Untuk Kota Bengkulu, sekolah negerinya cuma ada 4 yang lulus di sekolah penggerak di angkatan 3, yaitu SD 7, SD 50, 47 dan SD 9. Yang duanya adalah sekolah swasta. Yang mana kita bersyukur dengan adanya kita diberikan kesempatan menjadi sekolah penggerak ini,
berharap kemudian harinya sekolah ini menjadi lebih baik, lebih bermutu, dan guru-gurunya adalah guru-guru yang bergerak, tergerak dan menggerakkan untuk mewujudkan pendidikan yang lebih baik ke depannya. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mohon keridhaan dari Allah SWT, kegiatan in-house training ini kami buka secara resmi. Demikian untuk pembukaan ini, kami sebagai nantinya adalah sebagai komite pembelajaran juga di sekolah penggerak ini mengucapkan semoga kegiatan ini berakhir nanti sampai sukses dan membawa kebaikan untuk kita semua. Demikian, terima kasih. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Naningsi selaku pengawas kita pada pagi hari ini yang telah menyampaikan sepatah dua patah kata sebagai kata sambutan dan sekaligus membuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD 07 Kota Bengkulu kepada Ibu Priyanti Yuliana FPDSI. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih dingin, belum panas. Yang sama-sama kita hormati Ibu Yunanisi selaku Kepala Dinas Kota Bengkulu mewakili untuk membuka acara kita sebagai pengawas. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 07 Kota Bengkulu. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Sang Pemilik Alam karena atas rahmat dan kasih-Nya kita bisa melaksanakan kegiatan in-house training implementasi kurikulum merdeka untuk sekolah penggerak di SDN 07 Kota Bengkulu. Selawat beriring salam tentunya selalu kita kirimkan dan kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliau nyala kita telah dibawanya dari alam jahiliyah ke alam yang penuh iman Islam dan takwa seperti yang kita rasakan pada saat ini. Bapak Ibu Dewan Guru serta Ibu Pengawas, kegiatan ini kita lakukan selama 6 hari. 1 jam pembelajaran itu ada 45 menit. Ya, dalam 1 hari itu wajib kita lakukan 8 jam pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, mari kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Tidak ada yang sia-sia ketika Allah mengirimkan sesuatu kepada hambanya, kepada kita. Pasti apa yang dikirimkan Allah, ini kan kehendak Allah semua terjadi di muka bumi ini. Pasti ada manfaat dan faedahnya. Terkhusus untuk calon-calon PPG dan jabatan, nanti kalian akan mengupas ini minimal. Ilmu ini kalian sudah dapati nantinya. Jadi tidak asing bagi kalian ketika kalian melaksanakannya nanti. Yang lebih penting lagi untuk kesiapan kita dalam proses pembelajaran menghadapi paradigma baru pada kurikulum merdeka ini. Jadi Bapak Ibu, jika kita niatkan nilai ta'ala karena Allah, minimal kita dapat ilmu dan kita dapat ibadah. Niatnya aja udah dijabah oleh Allah ya Bu Azmi ya. Karena apa? Niat kita tulus karena Allah, karena untuk anak-anak kita ke depannya. Bapak Ibu, nanti lakukan, jangan ada trik-trik izin-izin. Misalnya, karena ada acara ini. Kita berupaya ketika latihan ini, in-house training ini, kita berharap nanti
nanti kita sudah paham dan bisa menerapkannya di kelas, membuat modul ajar, membedah, membreakdown CP hingga menjadi sebuah modul ajar. Jadi kalau kita tidak tahu, selalu, maaf Bapak Ibu, selalu nunggu si A, nunggu si B, nunggu si C, akan dapat dilema untuk hidup kita terus menerus. Apa dilemanya? Pertama, ketika si A, si B, si C ini tidak hadir di dekat kita, kita butuh, kita tidak punya kemampuan. Disitulah dilemanya. Makanya kita udah dikasih kesempatan untuk belajar kali ini. Ayo, ya, ayo kita bergerak, ayo kita mengubah mindset kita, ayo karena Allah kita belajar. Ya, itu harapan saya untuk Bapak Ibu. Kemudian jangan bercermin kepada yang belum hadir hari ini, karena dia tidak hadir bukan kehendak dia. Bu Yurnalisi, Pak Indra sekarang sedang cari tiket, tidak ada tiket pulang. Dia lagi di Jakarta mengobati istrinya, ya. Kemudian untuk Ibu Yurnis, orangnya penuh di rumah karena anaknya nikah. Jadi tolong Bapak Ibu, beliau tahun depan udah pensiun. Jadi ketika yang muda berkaca sama yang tua, alangkah rugi. Bapak Ibu, pemerintah mengucurkan dana untuk pelatihan ini besar Bapak Ibu. Untuk bergerak kita itu ada. Tetapi Bapak Ibu, maaf, jangan sampai nanti salah paham Ibu yuk. Enak kita ngomong. Sudah ada di Juknis, kami buka Juknis kemarin bertiga IG. Ibu siapa? Kia. Tidak ada untuk honor, tidak dibolehkan untuk honor. Boro-boro untuk honor, untuk transport beda boleh. 4, Ibu Iur yang ikut berhari-hari itu tidak boleh dikasih. Kami yang nggak capek itu tidak boleh dikasih honor, dikasih transport. Yang boleh konsumsi, melakukan ini. Jadi jangan gitulah capek 6 hari kerja kok tidak dikasih honor. Enak saya ngomong apa udahnya Bu? Nantinya unjuk rasa pula sama saya kan? Jadi kita transparan aja. Jadi kita lakukan memang bergerak untuk anak didik kita. Dana ini untuk kita memajukan sekolah Bapak Ibu, maka kita sampaikan di sini. Semoga Bapak Ibu bisa melakukan dengan penuh rasa ikhlas, maka insya Allah kita penuhi dan kita menghasilkan produk. Anda pun tidak bisa produk itu sampai berapa, seminggu, 3 hari jadilah. Maksudnya dapat Bu, dia udah paham cara membreakdown CP, sampai ke modul aja. Itu harapan kita. Yuk serentak kita bergerak. Pertama tergerak, bergerak dan menggerakkan. Harus tergerak dulu di hati kita, baru kita bisa bergerak, kemudian kita menggerakkan. Mungkin itu saja. Semoga apa yang kita niatkan memang karena Allah. Insya Allah kita diberi dalam bentuk rezeki lain dan diberikan ilmu yang bermanfaat dan berfaedah dalam mendidik anak bangsa ke depannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah menyampaikan kata sambutannya pada kegiatan in-house training pada pagi hari ini. Selanjutnya, agar acara ini mendapat kelancaran, memberi berkah bagi kita semua dan bermanfaat untuk kedepannya untuk sekolah kita SD 07 Kota Bengkulu. Ada baiknya kita tengadahkan tangan bermunajat ke hadapan Ilahi, berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Rama Farisah. Kepada Bapak Rama Farisah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du.
sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, pada pagi hari ini kami akan melaksanakan in-house training implementasi kurikulum mereka. Ya Allah, ridhoilah kegiatan kami pada pagi hari ini, ya Allah. Berilah keberkahan pada kegiatan pagi hari ini, ya Allah. Ya Allah, berilah kelancaran pada kegiatan yang kami lakukan pada pagi hari ini, ya Allah. Ya Allah, maka berikanlah kelancaran pada kami dalam melaksanakan kegiatan ini sampai dengan selesai nanti, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Beginilah pembacaan doa telah dipandu oleh Bapak Rama Faiza. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya kita akan memasuki acara pemberian materi tentang in-house training pada pemberi. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum hadir, cuman saya ada kursi demam. Kursi demam udah Jumat, Sabtu, Minggu saya. Saya sudah makan semua obat dari. Memang belum datang. Mulai SD 9 kemarin belum selesai ya, jadi hanya dia daring. Kalau daring maaf dan bapak tidak dapat apapun. Jadi kalau bercerita istirahat, kayaknya kita sudah istirahat dari kemarin juga ya, Ibu. Bapak dan Ibu, seiring dengan kami sudah ditetapkan sebagai komite sekolah, komite sekolah berbeda dengan komite yang bertugas sekolah. Kami adalah komite ya, kemarin mengikuti PKP, komite pengajaran ini, yang mana nanti kegiatan sekolah ini mungkin melibatkan yang namanya komite. Salah satu komite itu saya. Jadi kegiatan house training ini ada juga saya yang memberikan materi. Nanti pemateri kita itu tidak orang lain. Ada Pak Ike, ada Bu Indah, ada Bu Kepala Sekolah. Karena kami 1 bulan dibekali, tapi secara daring. Maaf aja ngomong kalau secara daring ini, ya segitu saja. Apalagi seperti kami yang sudah tua, kemudian kerjanya juga buru-buru dari kantor, belum sempat buka baju, belum sempat apa, sudah mulai Zoom gitu. Jadi kalau saya mengajarnya, saya tidak ilmiah, Bu Bapak. Saya bukan seperti akademisi yang mengajar, yang bicaranya pasti agak lebih ke ini, saya lebih ke praktek. Bagaimana apa yang kita terima ini bisa kita terapkan di sekolah kita. Berbicara tentang sekolah penggerak. Sekolah penggerak ini adalah sekolah yang sudah dilaksanakan berdasarkan Permendikbud yang pertama, yaitu Permendikbud 1171 waktu di tahun 2020. Kemudian Permendikbud ini mengalami perubahan, yaitu Permendikbud dengan SK nomor 162 tahun 2021 dengan menjadi dasar hukum pelaksanaan sekolah penggerak. Yang bahasa lainnya disingkat dengan PSP, Program Sekolah Penggerak. Yang mana Provinsi Bengkulu, sekolah penggerak itu pertama itu adalah Rejang Lebong dan Bengkulu Selatan. Kebetulan kita kemarin sudah mencoba ke Rejang Lebong ke sekolah penggerak, yaitu SD nomor 2. Yang mana di sana mereka telah melaksanakan duluan sekolah penggerak. Apa yang membedakan sekolah penggerak dengan bukan sekolah penggerak? Pertama, sekolah penggerak itu adalah sekolah yang melaksanakan IKM. Tetapi pada saat IKM itu di tahun kedua, tahun 2022, IKM diberlakukan untuk semua sekolah dengan berbagai pilihan. Ada mandiri belajar, ada mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Kita tahun kemarin melaksanakan di posisi mandiri
mandiri berubah. Yang mana perangkat ajar kita itu kita menggunakan perangkat ajar yang disediakan di platform Merdeka. Tapi pada saat ini karena kepala sekolah kita sudah lulus sebagai sekolah penggerak, maka kita melaksanakan IKM dengan pilihan mandiri berbagi. Kalau mandiri berbagi artinya perangkat ajar kita menyusunnya sendiri. Itu resiko berbagi. Kemudian saya berharap di sekolah penggerak ini nanti, ini menyangkut kebijakan ya, sebagai sekolah yang sudah ditetapkan sebagai sekolah penggerak, yang mana satuan pendidikan nanti telah ditetapkan sebagai sekolah dan kerjasama yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya keputusan menteri ini dan akan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan di sini dikatakan sini. Kemudian mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan program sekolah penggerak berpedoman pada. Adapun pedoman yang diberikan adalah tentang pembelajaran pada program sekolah penggerak, tujuan penyelenggaraan sekolah penggerak, program sekolah penggerak dengan memiliki tujuan sebagai berikut, yaitu meningkatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada berapa karakter yang ada di profil pelajar Pancasila? Dimensi ya Bu. Ada 6 dimensi yang ada di profil pelajar Pancasila. Yang mana di karakter ini adalah menjamin pemerataan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kapasitas kepala sekolah yang lebih berfokus pada peningkatan kualitas dan menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan, baik pada lingkup sekolah, pemerintah daerah maupun pemerintah. Nah, mekanisme penyelenggaraan sekolah penggerak menyelenggarakan sekolah penggerak diatur dengan mekanisme sebagai berikut. 1. Sosialisasi program sekolah penggerak. Penetapan provinsi atau kabupaten sebagai sekolah penggerak. Penetapan satuan pendidikan sebagai pelaksanaan program sekolah penggerak. Pelaksanaan kegiatan program sekolah penggerak pada pemerintah daerah. Pelaksanaan kegiatan program sekolah penggerak pada satuan pendidikan dan evaluasi penyelenggaraan program sekolah penggerak yang berpedoman pada Permendikbudristek nomor 162 tahun 2021. Nanti bisa diunduh apabila diberi kreatif. Kalau dulu kita mengajar itu kan terpilah-pilah. Ada penilaian sikap, ada keterampilan, ada pengetahuan. Kalau sekarang tidak lagi, kita menilai murid itu secara holistik menyeluruh pada saat kita terjadinya pembelajaran. Bapak dan Ibu, kami berharap dengan SD 7 menjadi sekolah penggerak yang selama ini sekolah kita sudah cukup bagus, sudah cukup baik. Mungkin di sini nanti yang fokus kita adalah ke bagaimana kinerja guru dan kompetensi guru ini yang harus ditingkatkan. Kalau bentuk sekolah kita sudah ada di luar, tetapi kompetensi guru mungkin harus kita bangun kembali agar kita ini dengan guru yang berada di sekitar ini menjadi lebih baik daripada yang ada pada yang kemarin-kemarin. Contoh, sekolah kita ini kan sekolah penggerak yang selama ini menjadi sekolah yaitu sekolah adiwiyata, kemudian sekolah inovasi. Nah, sebenarnya sekolah kita itu sudah membahas sekolah penggerak sebenarnya. Karena Pak, tugas kita itu adalah bergerak, dan menggerakkan. Siapa? Kalau kita sudah bagus, kita menggerakkan komunitas kita. Siapa? Paling tidak gugus sekolah kita. Itu yang harus kita gerakkan. Atau yang ada lingkungan kita. Kita yang selama ini nanti menyadari, wah saya memang kalau ngajar, ya pokoknya selesai deh tugas saya, jam saya habis. Di kurikulum Merdeka itu tidak ada lagi namanya pembelajaran tuntas. Yang adalah tercapainya pembelajaran, itu yang ada capaian. Karena kurikulum Merdeka memberikan setiap daripada itu adalah elemen-elemen yang sama
SMA dengan elemen siswa kelas SD itu dengan elemen SMA itu sama bahasa usianya, nggak ada bedanya. Contoh, di SD ada elemen membaca, di SMA masih membaca. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya adalah kompetensi dan kontennya. Artinya di dalam guru mengajar, ibu guru harus bagaimana kompetensi siswa itu yang dibangun. Jangan kita sibuk dengan konten saja lagi. Kasih tugas, kerjakan PR, nggak ada lagi di sekolah penggerak PR-an. PR-nya apa? Ke kompetensi. Contoh, siswa di sekolah tadi disuruh belajar apa? Di rumah boleh PR, tapi bangun kompetensinya. Jadi di dalam guru mengajar besok, bagaimana kompetensi itu terbangunkan. Tidak lagi yang siswa nulis-nulis, gurunya mengajar, gurunya maju memberikan mendrayal terus. Nah, nanti pada saat di sekolah penggerak kita berharap Bu Guru perhatikan saya, bukan saya perhatikan Bu Guru. Ini kita kebanyakan suruh siswa perhatikan Bu Guru, tapi siswanya nggak pernah yang namanya Bu Guru, saya lagi nggak oke belajar. Saya lagi nggak ada moodnya untuk bercerita. Saya perlu apa? Saya perlu loncat-loncat loh Bu Guru. Maka saya berharap di sekolah penggerak saya harap berharap is breaking itu terus dipakai agar apa? Memusatkan, mengembalikan pemikiran dan perhatian siswa. Bu Guru, kalau muridnya ngantuk, jangan suruh belajar. Orang ngantuk mana bisa belajar? Dia suruh apa? Suruh tidur dong. Bukan ngantuk cuma tidur kan? Suruh tidur 5 menit. Setelah itu cuci muka. Jangan maksain itu. Harus selesai. Kalau nggak selesai kamu nanti nggak pulang. Serempak temannya. Sekarang belajar itu adalah yang diharuskan sekarang adalah siswa itu berkembang sesuai kodrat, bakat, dan minat. Masing-masing siswa itu memiliki kepribadian yang berbeda. Tetapi anak-anak di kelas kita adalah anak-anak semuanya yang memiliki kecerdasan. Tugas ibu guru, bapak guru di sekolah adalah memperkuat kecerdasan. Kalau bahasa lainnya adalah bagaimana tulisan coretan yang sudah mereka bawa dari lahir itu dipertebal. Karena anak lahir itu sudah ada coretannya. Perubahan demikian, perubahan di dunia pendidikan, perubahan kurikulum ini memang perubahan yang diikuti dengan perubahan-perubahan zaman, perubahan karakter anak kita. Anak sekarang identik susah diatur, yang dia suka maunya dia. Sekarang maunya anak ini bagaimana? Kenalilah kepribadiannya, dekat dengan guru. Jadilah guru yang selalu yang dirindukan. Bagaimana? Harus guru lebih rendah daripada siswa, jangan guru lebih tinggi daripada siswa. Jadi Bu Bapak, dalam 1 minggu ini kenali dulu karakternya, cara belajarnya. Siswa itu mau belajar bagaimana? Dia pengen belajarnya yang nyantai, mereka dengan berbagai dengan materi ajar yang bagaimana yang dia ingin. Maka Bapak dan Ibu siapkan media ajar, siapkan alat-alat. Contoh di kelas 1, guru kelas 1 indah dan musik, siapkan kartu guru, siapkan kartu angka, siapkan kartu gambar. Ini sudah disiapkan. Siapkan permainan yang akan mengeluarkan semangat dia belajar. Selama ini kita heran, kenapa anak-anak kita paling suka belajar olahraga? Kenapa tak suka disuruh menulis? Ya, karena anak-anak itu masih masa-masanya untuk bermain. Karena dia merasa belajar belum menjadi tanggung jawabnya. Untuk menanamkan tanggung jawab ini adalah bentuk kepribadian, karakternya dibentuk oleh Bapak dan Ibu guru. Kalau kecerdasan, tugas kita memperkuatnya, mempertebal kecerdasan. Jadi Bapak dan Ibu, kami berharap di sekolah penggerak ini kita dengan sekolah lain, guru lain, kita itu sedikitlah berbeda. Kita udah sekolah penggerak, kok ngomongnya masih seperti itu, disiplinnya masih seperti itu. Di mana nanti mutu kita diukur? Kok belajarnya masih seperti itu? Kelasnya kok biasa-biasa saja? Ciptakanlah kelas-kelas yang bermutu, kitanya yang bermutu.
maka sering-seringlah nonton daripada konten-konten tentang dunia pendidikan. Bagaimana kita yang membangun kapasitas kita, bukan dibangun oleh kepala sekolah. Kalau dibangun oleh orang lain itu susah, Bapak. Kenapa? Kita lebih identik suka melawan, suka meremehkan. Tapi kalau kita suka meremehkan, belajarlah baik-baik. Bagaimana kita bisa kapasitas kita itu sebagai pendidik ini benar-benar menjadi acuan di dalam komunitas kita di SD ini. Jadi berharap kepala sekolah untuk meningkatkan kolaborasi antara dewan guru, karyawan staf lainnya untuk saling membangun, mendukung, bergerak, tergerak dan menggerakkan agar kita ini, kalau satu saja yang nyeleneh di sekolah kita ini, yang lainnya, nah satu ini akan berimbas juga dengan kita. Seandainya kita ini tidak bisa dicontoh, maka kita ikutlah yang mana bisa yang mau jadi yang bagus. Kalau tidak bisa menjadi orang terdepan, paling tidak kita menjadi orang yang bisa mendukung kegiatan tersebut. Berharap Bapak dan Ibu, sekolah kita ke depannya, kemarin kita sudah bagus, bagaimana lebih bagus yang sudah bagus pertahankan. Karena sekolah penggerak nantinya materi-materi yang diberikan itu sudah dirancang oleh kemarin para tim. Nanti pemateri kita 6 hari ini dari kita untuk kita. Ada Indah, ada IG dan ada Ibu Kepala Sekolah. Saya juga ikut sebagai pemateri karena saya juga adalah tim PKP-nya SD Negeri 07. Tapi kami berbagi di kegiatan. Saya ngambil KUSP-nya sajalah, karena saya terlalu nanti banyak ambil. Karena kalau ngajar itu mengajar itu lebih pas memang pada guru. Saya berharap nanti walaupun pemateri kita dari kita untuk kita, mohon dukungannya bersama. Mari kolaborasi ini kita jalankan. Karena apa? Suksesnya sekolah ini tidak mungkin oleh orang bertiga ini. Suksesnya sekolah ini oleh kita bersama. Ya, kalau nanti pas kegiatan ada yang sangat penting sekali harus kita kerjakan, yang ngomonglah terang-terangan. Jangan ada yang bolos-bolos dulu, karena kegiatan kita ini kita laporkan secara ya, kegiatan kita ini direkam loh, ya, direkam nih, kegiatan ini direkam karena kegiatan ini dipantau oleh BGP. BGP itu cuma pemantau. Jadi berharap Bapak dan Ibu untuk mengikuti kegiatan ini dengan baik, dengan bersama, tidak ada kita yang namanya kita sendiri yang sebagai ini adalah kita juga sebagai penggerak sekolah kita, karena ini sekolah penggerak, tidak ada kita narasumber dari luar, semuanya dari kita. Jadi Bapak dan Ibu, untuk kegiatan ini mari ikuti bersama apa yang perlu kita lakukan. Seandainya saja kita Bengkulu ini semua ada sekolah penggerak, pastilah kita Bengkulu ini menjadi lebih baik. Kemudian juga saya berharap ke depan guru-guru kita ini ada yang sudah menjadi guru penggerak. Sudah ada CGP? Uji CGP? Lagi tahap 2 ya. Kemarin kami panen hasil di Berdo, Kota Bengkulu, yaitu CGP Angkatan 7. Bapak dan Ibu, saya berharap yang lain yang belum ikut silakan ikut, yang masih muda-muda agar tumbuh kita bersama untuk mewujudkan pendidikan yang lebih bermutu ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang
gambar itu ada 4 orang siswa. Nah, 4 orang siswa itu apa namanya? Ada gambar apa kita melihat ya, ada gambar satu peta itunya, pikirannya beda. Yang dengan nomor 2 juga peta. Kemudian yang nomor 3 itu ada apa seperti lingkaran. Ini gambar. Oh iya. Ya, apakah sudah benar guru yang demikian? Seharusnya bagaimana guru itu? Coba ibu lihat. Apakah sudah benar yang dilakukan guru gambar 1 dengan perlakuan guru di gambar 2? Mana? Apakah benar ada salah satunya? Apakah salah keduanya? Apakah benar keduanya? Silakan ilustrasikan. Ya. Gambar yang nomor 1 itu Ya. itu kan ada di dalam kelas ya, di dalam kelas. Kemudian ada siswa juga di dalam kelas, tetapi siswa yang itu dia apa namanya, dia suka apa keluar, bukan maksudnya keluar itu ininya belajarnya bukan dia suka tertekan, dia nggak mau di dalam. Di dalam, ya. Gitu. Oke. Sementara gurunya ingin Anaknya di dalam. mengikuti maunya guru. Maunya guru. Iya, oke. Sip. Yang kedua bagaimana, Bu? Gambar kedua itu ada para siswa. Ya, di situ menggambarkan bahwa setiap siswa itu mempunyai apa potensi yang berbeda-beda. Jadi, jadi guru tidak boleh memaksakan menyamakan katakan potensi siswa itu. Iya, sip. Tepuk tangan. Luar biasa ini mamanya kita. Ada yang lain? Ayo ibu-ibu muda. Ibu Eri mungkin mau pendapat. Silakan Bu, nggak apa-apa Bu. Ibu Intan? Hah? Sama dengan Ibu Nur. Ibu Lena sudah? Oke. Ibu Kia? Halo? Nah, silakan. Apa Bun? Pendapat. Iya. Ayo. Ayo, benerin dari kita. Ibu ini sudah dapat? Masa satu? Lagi Ada salah satu anak memandang keluar. Iya. Jadi guru itu apa tuh ya, mengarahkan anak itu supaya apa? Di kelas. Supaya tidak ketinggalan materi hari itu. Yang kedua, guru itu membimbing anak Sesuai. biar siswanya menerima pelajaran hari itu. Misalnya kan dia mau persegi panjang, anak tuh bulat, dia membimbing anaknya itu. Oh, membimbing dipaksakan anak itu harus paham. Kalau yang mau satu pemaksaan, tapi dia itu masih memberi kesempatan karena tidak terlalu memaksa pun, masih mengarahkan. Oke, baik. Ada yang lain? Itulah difungsikan apa? Media. Kemampuan anak berbeda. Kalau dulu bagaimana? Buka 13. Buka halaman sekian, KD sekian, kerjakan. Kalau sekarang no. Benar apa tidak? Nggak boleh memaksa. Itulah makanya ada pase dan pase. Next. Ayo kita eksplorasi konsep. Kita mengutip tokoh pendidikan kita, Pak Ki Hajar Dewantara. Beliau menyatakan memberi ilmu demi kecakapan hidup anak dalam usaha, mempersiapkan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Dalam Bu, kalimat beliau itu, ya kan Bu? Coba lihat. Maksud pendidikan itu adalah menuntun kodrat anakmu, segala kekuatan kodrat. Setiap siswa, setiap manusia membawa kodratnya masing-masing lahir di dunia ini. Dia lahir dengan kinestetik, ibu nyuruhnya duduk. Kan gaya belajar anak itu kinestetik,
saya jelaskan. Benar apa tidak? Tapi tidak bisa diterima. Kenapa? Karena kita tidak memahami karakteristik anak. Kita tidak memahami kodrat anak itu berbeda, Bu, antara satu dengan yang lain. Kita sebagai guru, kita seorang guru dalam memberikan suatu materi mengarahkan siswa, kalau siswa itu memberikan dapat itu persedia, hargailah sesuai, jangan memaksakan harus 10 itu 5 ditambah 5. Oke? Bisa dipahami? Silakan dengan cara yang berbeda untuk menuju yang namanya hakikat belajar. Demikian Bu Priati, saya pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Nah, oke. Proyek. Oh, salah. Berbasis proyek. Ya. Sekarang Irawan. Wih, Irawan Happy tuh, siapa tuh? Irwani Happy. Baca deh kalau Belajar berbasis proyek. Belajar Berbasis proyek dan happy. Oh, ini suka berarti. Yo, Baraka. Irawan sudah. Menjana lebih merdeka mengajar. Senang berarti. Atau bebas memilih. Metode mengajar pada hari itu sehingga memperkuat anak lebih apa men? Nika jelas bahagia dan lebih bahagia dan menyesuaikan materi tersebut dan dalam mengajar dan lebih happy. Nah, apa lagi? Itu sudah deh. Sudah. Milih. Pembelajaran yang Betul. Pembelajaran yang berpusat pada anak, minat dan bakat. Ya, Oke. bagus. Heni. Ini yang ini, Nek. Oh. Ah, itu. Mana, Hen? Ini punya Heni. Ah, ini. Oh, Heni. Yang satu, mengenang prestasi anak. Oh, mengenang potensi anak. Yang dua, memberikan pembagian yang relevan. Yang ketiga, belajar lebih relevan dan menyenangkan melalui pembelajaran berbasis proyek. Ya. Bagus. Ah, ini ya, Uji, kesulitan dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi ya, nggak apa-apa. Menjana sudah, Irawan sudah, Gia sudah. Nah, nanti. Inten Nah, Inten dulu. Kesulitan memodifikasi ATP. ATP. Inten Purnamasari. Ah. Yang belum siapa kok? Yang nenek belum dong. Rama mendapatkan pelajaran baru, pembelajaran materi lebih luas. Kalau nenek tadi bacakan juga. Kalau nenek yang pertama dapat pengalaman baru, yang kedua tahu metode yang diinginkan kurikulum merdeka. Yang ketiga, tujuannya berfokus kepada siswa dan karakteristik siswa. luar biasa. Jadi Bapak Ibu, banyak yang kita dengar sudah pendapat tadi, ada yang kewalahan di pembelajaran berdiferensiasi, ada yang merasa happy, ada yang merasa sudah paham metode-metode yang akan digunakan, luar biasa. Ada yang kesulitan di ATP-nya. Oke, nanti insya Allah ya, ketika kita
sudah belajar semuanya, tidak lagi ada kewalahan di sini, kita berkolaborasi belajar, sharing. Inilah teknik yang digunakan oleh kurikulum Merdeka, adanya curah pendapat. Next ya. Diagnosis di awal sehingga siswa karakternya berbeda, menjadikan kita mengetahui karakteristik siswa. Mengetahui karakteristik siswa, Ya. maka kita harus mengenal dulu. Iya. Agar dengan melakukan diagnostik, ya asesmen diagnostik. Mungkin ada yang lain, boleh tepuk tangan untuk Ibu Puji. Ada yang lain Bapak Ibu? Ada yang lain nggak? Mengapa kita harus merencanakan perjalanan belajar murid? Merencanakan perjalanan belajar murid. Ayo, ada yang lain? Selain melakukan asesmen diagnostik, kelas 1 tadi dengan cara apa kata Ibu Yur tadi? MTRS, kita harus memahami dulu apa tadi kata Bu Yur tadi? Karakteristik siswa. Jadi udah dapat kan? Jadi dia kita ikutin dulu, harus tahu dulu atmosfer siswa itu mau kemana sih, gaya belajarnya gimana, apakah audio, apakah visual, apakah audio visual, apakah kinestetik. Ada juga gaya belajar siswa itu suka berkelompok-kelompok, benar nggak Bu? Suka sekali. Ada juga yang suka menyendiri dengan YouTube. Apa nggak sendiri? Apakah itu ibu paksa? Gak boleh sendiri. Ya dia gayanya seperti itu, dia lebih fokus. Benar kan Bapak Ibu? Benar? Iya. Kalau contohnya, coba beri contoh dalam presentasinya. Ganti itu kan kalau kita kasih soal 5, Iya. selesai itu Bun. Iya. Kan sudah itu dia bermain. Dia bermain. Jadi kinestetik ya. Belajar sambil bermain. Oh, dia suka belajar sambil main. Bagus, temukan kan untuk Bujana. Bagus, berarti Bujana memahami karakter anaknya. Nek, sebagai pendidik, bagaimana reaksi Bapak Ibu ketika ada perubahan dari kebijakan kurikulum? Inilah kurikulum Merdeka lagi. Nah, Cak Ano, bagaimana? Ya, ya. Nah, setuju? Hah? Setuju mengikuti kurikulum yang terbaru. Yang terbaru, oke, baru setuju mengikuti. Apa alasannya? Bisa nggak kasih alasannya? Nah, pasti ada alasan kan kalau setuju kan? Ayo, oke, nih, nenek. Ya, Nenek. Biar tidak ngantuk. Iya. Nah, alasannya kita harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Masuk. Coba, siapa yang paham? Teh, Adanya apa? Ikan. banyaknya berpengaruh budaya orang lain. Nah. Dengan kebutuhan siswa pada saat ini. Kebutuhan siswa pada saat ini, boleh, bagus. Tangan turun ikan. Sesuai dengan kebutuhan siswa saat ini udah sifatnya IT ya. Tadi kata nenek. Selain itu latar belakangnya. Ingat gak masa COVID dulu? Ingat. Iya. Pertama kan masa COVID ya sayang. Maka adanya kurikulum prototype, ya kan? Mengambil materi-materi esensial kan? Melihat zaman ini ternyata IT sangat berguna. Makanya dari kebutuhan inilah. Maka adanya kurikulum Merdeka. sesuai dari keadaan saat ini menuntut kita adanya perubahan. Next, bagus sekali. Apakah Bapak Ibu menerima perubahan tersebut? Menerima apa tidak? Menerima. Ya, pasti menerima. Apakah meyakini bahwa perubahan tersebut membawa ke arah yang lebih baik? Ya. Ada nggak nenek rasakan perubahan yang membawa arah yang lebih baik? Terasa apa nek? Coba yang paling nenek rasakan. Yang paling nenek rasakan itu tidak ada zaman IT. Sekarang udah berbasis IT kalau selain itu di kelas. Lebih aktif. Anak-anak lebih pintar, lebih cerdas dengan adanya perkembangan zaman berdasarkan IT. Berdasarkan anak bisa belajar sendiri ya Nek, ya? Belajar sendiri, Masya Allah. Untuk kitanya berarti harus berubah juga. Guru berarti harus menambah apa sayang? Ilmu.
karakteristik anaknya berbeda Bu. Yang ke jendela itu Gambar lebih visual kan? kinestetik gitu Bu. Lebih suka belajar dengan apa? Alam dia Bu. Iya, dia lebih suka. Kalau yang lainnya? Dia Kalau fokus. tadi ya, kalau anak belajar, guru murid yang di dalam, guru yang keluar, itu tadi. Dia murid yang di dalam, murid yang di dalam, guru yang di luar. Salah itu. Salah itu, itu jawabannya. Boleh berarti? Oke. Boleh tinggal di kelas Tidak, maksudnya jangan terbalik. Guru di luar, guru di dalam. Nah, jangan terbalik. Kalau murid di dalam, guru juga di dalam. Kalau murid di luar, maka guru mengikuti murid. Jangan guru di dalam sudah ngasih tugas, kerjalah kamu, guru di luar. Ganti namanya. Iya, itu maksudnya. Kata Ibu Yun, ini saya mau menjelaskan. Benar, Bu Yun. Nah, ini memperjelaskan apa kata Bu Yun. Benar, bukan Bu Yun nih. Kita kembali ke laptop. Kita lihat. Untuk gambar satu, ada nggak yang lain? Jangan bantu saya. Gambar satu dan gambar dua, Ibu Eni. Bu Eni, kalau Bu Eni, ilustrasi. Ayah. Motong kertas bukan rambut tuh, Mak. Ayo. Silakan. Oh, ini apa? Yang pertama buta, yang kedua kasih proses. Satu A, saya sebagai individu mendukung perubahan kurikulum tersebut karena pendidikan itu harus berkembang sesuai dengan zaman. Jawabannya yang satu A, mengikuti perubahan kurikulum merdeka. Kemudian yang B, belajar bersama-sama dalam komunitas. Oke, sip. Kemudian intent. Satu A-nya mengikuti perubahan kurikulum sesuai dengan kurikulum nasional. B, belajar tentang ilmu pengetahuan tentang umar dengan giat dan menciptakan hal yang baru dan melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Siapa tuh, Nek? Oh, Intan. Ya, bentar. Oke, yang kedua, siapa ini? Billy. Yang A-nya Guru harus mengikuti kemajuan dengan cara mengikuti pelatihan. Oke. Kemudian yang B-nya harus membuat kolaborasi antar guru-guru antar guru-guru agar lebih inovasi. Mantap. Kemudian Ibu Yulis, perubahan tersebut dapat kita ikuti apabila dapat menyesuaikan dengan keadaan lingkungan sekolah dan belajar semaksimal mungkin untuk dapat mengikuti perubahan tersebut. Kemudian yang B, melakukan kegiatan belajar bersama dengan komunitas tersebut. Komunitas kita untuk dapat mengikuti perubahan tersebut. Kemudian Ibu Puji, mengikuti perubahan kurikulum yang ada dan mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. B, mempelajari kurikulum dengan komunitas sehingga bisa bertukar pikiran. Oke, yang Mendana sangat mendukung dan langsung diterapkan pada proses KBM, kegiatan belajar mengajar. B, sangat mendukung dan langsung dipraktekkan di lapangan dan saling berkolaborasi antar guru. Ibu lagi bawah saya. Satu, mengikuti respon perubahan kurikulum tersebut. Yang B, belajar bersama dalam komunitas tersebut untuk mendapatkan informasi. Kemudian yang 2A-nya, 2A-nya
keadaan lingkungan sekolah. Yang makanya ya, yang B fasilitas sekolah, C memperhatikan kebutuhan siswa atau karakter siswa, yang D memperhatikan perubahan zaman. Oke, sip. Tepuk tangan. Oke. Yang nomor 2-nya Melakukan implementasi kurikulum karena masih kurikulum banyak. nenek. Yo, kurikulum karena masih banyak mengalami kesulitan dalam implementasi kumar. Inten kesulitan terus dari tadi kok. Oh iya. Lebih coba kesulitan terus. Oh. Nomor 2 itu atas nama Eni. Melaksanakan penyusunan rancangan kurikulum panduan implementasi, monitoring dan apa tuh? Refleksi. Bagus. English Setiawati. Keadaan lingkungan sekitar sekolah. Apa tuh? Fasilitas yang ada dan situasi lingkungan sesuai. Oh, situasi lingkungannya sesuai. Faktor pendukung. Puji. Puji lo tulisannya. Bisa dibaca. Pertimbangan utama dalam adaptasi kurikulum menyesuaikan dengan cara pembelajarannya, memahami karakter siswa sehingga bisa memahami cara belajarnya. Elok tulisannya bisa dibaca. Memjana karakteristik peserta didik. Aikolah yang dapat dari tadi kok. Memperhatikan lingkungan sekolah. Ya bagus. Oh, siapa punya kok? Tuh Willy, karakter peserta didik agar sesuai dengan yang diingin. Dikembangkan bagus. Iko Eli mengikuti perubahan yang ada, berkembangnya zaman dan teknologi. Elok Iko. Nomor 2 itu Kia memahami karakteristik peserta didik dan lingkungan sehat. Wah. Nah, nenek terakhir. Kalau nenek memperhatikan lingkungan sekolah dulu. Nah, tahu sudah paham lingkungan sekolah, terus memperhatikan karakteristik anak didik. Nah, pada itu tuh terus memperhatikan kondisi wali murid lagi. Dapat batas itu lah bisa. Sumber daya namanya ya. Oke, tepuk tangan tuh semuanya. Bapak Ibu, membuat cara belajar mengenai kurikulum, buku pembelajaran dan asesmen, buku penelitian dan buku proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang akan kita lakukan di depan. Yang kita kupas ke depan ini loh Bu, besok Bu. Nah, ini baru gambaran Bu. Silakan Bapak Ibu bisa menunjukkan rencana aksi nyata pada LMS, nanti dikasih. Kemudian beberapa perwakilan peserta didik diberi kesempatan untuk menyampaikan hasil rencana belajarnya. RK-nya nanti dikirim aja sebagai pemahaman awal mereka. Kami dari kelompok fase C dengan anggota Yuli Setiawati, Puji Hartanti, Eni Aluna, Indah Purnamasari, dan Irawan akan memaparkan menjawab pertanyaan yang ada pada lembar kerja ruang kolaborasi. Pertanyaan 1, buatlah karya visual dalam bentuk poster atau gambar atau bahkan atau infografis dalam satu halaman yang menggambarkan bagaimana Bapak Ibu melakukan adaptasi kurikulum. Alur adaptasi kurikulum merdeka, sosialisasi dilakukan agar memiliki pemahaman yang sama terhadap perubahan kurikulum. Analisis kesiapan dilakukan dengan melakukan refleksi dan
pendataan kebutuhan sekolah. Apakah sekolah siap melakukan perubahan kurikulum merdeka? Selanjutnya dibuat program rencana agar aksi untuk pemenuhan kebutuhan secara bertahap, baik kebutuhan SDM maupun sarana dan prasarana. Pembentukan tim menganalisis kebutuhan belajar guru dan menggerakkan komunitas praktisi di sekolahnya serta melaksanakan penyusunan rancangan kurikulum, panduan implementasi, monitoring dan refleksi. Pelatihan dilakukan dalam bentuk workshop, IHT, seminar dan lain-lain. Gunanya untuk pembekalan atau peningkatan SDM guru dan kepala sekolah. Implementasi dilakukan semua tahap dengan sempurna, mulai sosialisasi, analisis kesiapan, pembentukan tim dan pelatihan. Oke, pertanyaan kedua. Apa saja potensi tantangan yang akan dihadapi ketika melakukan adaptasi kurikulum? 1. Adanya kondisi sarana dan prasarana yang kurang memadai seperti buku, internet, dan sarana pendukung lainnya untuk keberlangsungan berjalannya implementasi kurikulum merdeka. 2. Adanya perbedaan pendapat mengenai pelaksanaan kurikulum merdeka. 3. Adanya tantangan kesiapan murid dan orang tua ini maksudnya ya, untuk mengikuti pola belajar dalam kurikulum merdeka ini. 4. Adanya kesulitan beberapa guru dalam penguasaan IT dalam menerapkan kurikulum merdeka. 5. Adanya perubahan dokumen dan pemahaman baru dalam proses pembelajaran menyesuaikan ya dengan kurikulum merdeka. Pertanyaan ketiga. Apa saja solusi untuk menanggulangi potensi tantangan tersebut? 1. Melakukan sosialisasi kepada murid, orang tua, dan komite sekolah tentang kurikulum merdeka. 2. Melakukan pendampingan workshop, IAT, dan berdiskusi pada setiap pihak yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan di sekolah. 3. Mengadakan sosialisasi dan pemahaman kepada para guru tentang perlunya perubahan dan penerapan kurikulum merdeka dan untuk kemajuan dan peningkatan mutu pendidikan lebih baik. 4. Pembuatan program pemenuhan sarana dan prasarana berbasis data, terutama yang mendukung kurikulum merdeka, dan sosialisasi kepada komite sekolah agar dapat membantu melalui dana wali siswa. 5. Program pendampingan guru-guru yang menguasai IT terhadap guru yang kurang mampu menguasai IT. Oke, iya, demikianlah jawaban dari pertanyaan kami 1 sampai pertanyaan 3. Ayo kelompok yang lain. Di PKP sebagai guru kelas akan menyampaikan sedikit materi tentang platform Merdeka Mengajar. Sebelumnya saya mohon maaf, bukan saya menggurui, tapi di sini saya hanya bersama ya ibu-ibu senior. Sebenarnya kita sudah punya semua ya platform Merdeka Mengajar. Nah, di sini saya akan mengajak ibu-ibu semuanya untuk membangun platform Merdeka yang kita punya kemarin. Tapi kita hanya mengerjakan modul-modul aja kan, belum dibangun kan itunya, akunnya. Nah, sebelum kita ke akun PMM, saya mau tanya dulu nih, ibu-ibu di sini semuanya punya sosial media nggak? Punya nggak sosial media? Punya. Selain WA apa aja yang punya? Facebook. Lagi. IG itu apa? Instagram ya. Facebook, Instagram apa lagi? Yang punya aja. Telegram ya. Terus apa lagi? Twitter ya. Sama TikTok yang sekarang lagi viral. Nah, sama halnya dengan sosial media yang kita punya, PMM itu juga sama seperti sosial media, cuman dia isinya konten-konten tentang pendidikan. Nah, masa kita semua kan punya
belajar ID. Nah, untuk mengakses PMM kita menggunakan belajar ID. Nah, jangan sampai PMM yang kita punya itu tidak kita bangun seperti kita membangun IG yang kita punya, Instagram maksudnya ya, Instagram yang kita punya, Facebook yang kita punya. Untuk membangun itu kita belajar hari ini sama-sama. Sekarang saya himbau untuk pakai laptop, jangan pakai HP ya ibu-ibu. Buka laptopnya, silahkan lihat di bagian kanan bawah.